Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, semangat pagi. Pagi, luar Luar biasa. biasa, tetap Semangat. semangat. Wih, memberikan keceriaan siang ini ya. Semangatnya bukan hanya kepalan tangan, tapi sangat termute sekali. Termute maksudnya audionya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Luar biasa, Alhamdulillah. Silakan menyalakan fungsi videonya dan boleh juga fungsi audionya. Wes, karena kita akan menyapa dan melihat semangat dan fokus Bapak Ibu sekalian. Oke, saya sapa dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, halo. Halo. Halo, hai. Hai. Halo. Oke. Oke, cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Semangat kita. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Siang ini tidak melihat wajah sedih, tidak melihat wajah gundah gulana, semuanya semangat, semuanya antusias. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, siang ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi materi anti korupsi ya. Inilah wujud komitmen Kementerian Kesehatan Bapak Ibu dalam bidang pelatihannya, apapun pelatihannya ada materi anti korupsi di dalamnya. Karena di Kementerian Kesehatan mengedepankan nilai-nilai anti korupsi, ingin menunjukkan bahwasanya kita adalah manusia-manusia yang berintegritas, memiliki jiwa semangat untuk melawan korupsi. Are you ready untuk melawan korupsi? Ini adalah mata pelatihan penunjang di setiap pelatihan, namun esensinya semua ilmu yang akan nanti disampaikan itu bukan hanya sekedar penunjang, itu akan mewarnai kehidupan kita. Betul apa? Betul banget Bapak Ibu. Betul banget ya, karena kita hampir 24 jam bertemu dengan orang lain. Dan peluang untuk melakukan korupsi itu ya, baik penggunaan wewenang, suap, apalagi gratifikasi yang sering kita dapat ya, oleh-oleh dan lain sebagainya, itu tidak akan lepas dari kehidupan kita. Nah, dengan adanya materi anti korupsi itu harapannya kita sebagai pelayan publik ya, sebagai ASN kita wajib tahu dan mampu untuk melaksanakan agar kita menjadi seorang yang integritas dan beranti korupsi ya. Maka anti korupsi itu bukan hanya sekedar materi tapi adalah gaya hidup kita. Maka dari itu karena bagaimana cara ingin menyematkan gaya hidup dalam kehidupan kita, salah satu caranya adalah dengan diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu ketika berlatih di Kementerian Kesehatan, dimanapun berada, apapun pelatihannya, anti korupsi ada di sana. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, dan sebelum kita memulai materi anti korupsi, yang biasanya kalau para KPK ya, kalau KPK menyebutnya adalah Paksi Penyuluh Anti Korupsi adalah Dr. Yan Baniluza, izinkan kami ingin menyampaikan safety briefing sebelum melaksanakan penyuluhan anti korupsi pada siang hari ini. Ya, are you ready? Go. Safety briefing ini versi online, Bapak Ibu ingin kami mengulang kembali agar ketika melaksanakan materi anti korupsi nanti Bapak Ibu nyaman dan aman gitu ya dalam melaksanakan penyuluhan. Penyuluhan ini akan kita laksanakan selama 2 jam pelajaran atau kurang lebih 90 menit ya dalam waktu jam. Nah, sehingga Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan beberapa informasi untuk sobat aksi. Nah, kalau penyuluhan anti korupsi Bapak Ibu menyapa rekan-rekan atau audiens sebagai dengan sobat aksi. Aksi itu anti korupsi, ya. Sehingga Bapak Ibu diharapkan juga siapapun kita menjadi sobat untuk melawan korupsi. Maka dari itu di sesi siang ini sebelum kita memulai penyuluhan anti korupsi, kita akan menyampaikan safety briefing untuk kelas online di penyuluhan anti korupsi. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu perhatikan saat ini di sekitar Bapak Ibu berada,
pastikan Sobat Aksi, Bapak Ibu sekalian, berada di tempat yang aman dan nyaman. Tidak dalam kondisi berkendara, oke? Apabila ada yang sedang berkendara, boleh berhenti dulu 90 menit ya di warung atau di kafe, ngopi-ngopi dulu ya. Biar fokus pembelajarannya sehingga tidak dalam kondisi berkendara dan atau kondisi lain ya yang berpotensi terjadi ketidakselamatan dan ketidaksehatan dalam mengikuti penyuluhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi ini butuh fokus penting untuk Bapak Ibu memahami jenis-jenis sampai bagaimana cara melawan dan seterusnya nanti yang akan disampaikan. Maka untuk fokus itu perlu adanya kondisi yang aman dan nyaman dulu. Ya, maka perhatikan Bapak Ibu keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu dalam mengikuti penyuluhan nanti ini. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saat ini sedang di kantor ya, mohon diperhatikan juga jalur evakuasi ya. Pastikan Sobat Aksi, Bapak Ibu sekalian mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi Bapak Ibu berada. Apabila terjadi bencana ya, seandainya longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran atau lainnya. Mohon minimal saat ini Bapak Ibu cari mana pintu keluar. Oke, kayak Pak Odang gitu. Sebenarnya dekat pintu ya Pak Odang ya. Nah, itu pastikan pintunya tidak terkunci Bapak Ibu ya. Sehingga nanti, dan ingat-ingat pintunya ditariknya ke dalam atau keluar ya. Sehingga nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, kebakaran atau gempa mungkin ya, langsung secara refleks Bapak Ibu sudah bisa mengevakuasi diri. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, izin saya melanjutkan. Itu Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan terkait sekali lagi jalur evakuasi dan titik kumpul di tempat Bapak Ibu saat ini sedang berada ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu perhatikan selama mengikuti penyuluhan ini nanti adalah pastikan Bapak Ibu Sobat Aksi, Sobat Anti Korupsi di tempat duduk yang nyaman dan atau ergonomis ya. Jangan duduk terlalu membungkuk atau terlalu bersandaran seperti ini ya. Pastikan nyaman dan ergonomis dan jarak antara mata dengan layar berada pada jarak yang cukup. Ya, sudut kemiringan layar monitor sesuai Bapak Ibu, tidak terlalu ke bawah seperti ini gitu ya, atau terlalu atas seperti ini sehingga mengganggu Bapak Ibu saat pembelajaran nanti ya. Kemudian menggunakan kacamata anti radiasi apabila perlu ya. Kemudian mengatur pencahayaan monitor. Sesuaikan dengan pencahayaan sekitar sehingga tidak terlalu silau dan tidak terlalu redup Bapak Ibu ya. Sesuaikan aja dengan cahaya yang ada di sekitar. Kalau menggunakan cahaya matahari, maksudnya pencahayaan dari jendela, ya jangan terlalu terang berarti. Begitu pula sebaliknya ya. Pastikan pencahayaannya juga sesuai. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, pastikan juga memantau semua sistem kelistrikan dalam keadaan aman. Ya, keamanan kabel listrik, stop kontak, dan alat elektronik lainnya. Ya, pastikan semuanya terletakkan, terposisikan aman, ya, tidak tersenggol tangan atau jangan-jangan Bapak Ibu sedang fokus misalkan tangannya ke depan ke samping laptop ternyata colokannya di situ tangan masuk, hati-hati. Ya, pastikan jauh dari jangkauan yang sekiranya mengganggu atau membahayakan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pastikan Bapak Ibu karena ini dalam keadaan online ya, memantau kecepatan internetnya. Jangan sampai nanti dalam pembelajaran suaranya terputus-putus, Bapak Ibu terima jadi aja. Jangan-jangan fasilitatornya yang terputus. Jadi silakan cek kecepatan internet Bapak Ibu ya. Bisa di Google atau dimanapun. Ketik aja kecepatan internet. Nanti akan dicek speednya ya. Dan pastikan bagi Bapak Ibu yang sedang ada di rumah tidak pakai WiFi, kuota internetnya cukup ya. Jangan sampai kehabisan pulsa selama 2 jam pelajaran ke depan. Ya, dan apabila menggunakan internet di area publik, pastikan keamanan ya, Bapak Ibu. Data pribadinya pastikan aman. Nah, Bapak Ibu, dalam 2 jam pelajaran ke depan juga pasti Bapak Ibu akan muncul sedikit mungkin ya, sedikit lelah saat fokus. Maka
untuk menjaga kebugaran selama pembelajaran online, lakukan istirahat ringan. Bukan tidur ya. Bukan tidur, tapi melakukan istirahat ringan pada saat mata lelah dengan, nah ini caranya Bapak Ibu, melihat fokus benda atau apapun yang paling jauh di sekitar lokasi berada. Ya, misal Bapak Ibu ada jendela di depannya atau di sampingnya, di sana terlihat lapangan atau pepohonan yang hijau, warna hijau itu bagus ya untuk merefresh mata. Lihat jarak yang paling jauh ya selama beberapa saat. Itu untuk merefresh ya, membugarkan kembali mata yang lelah Bapak Ibu. Kemudian memejamkan dan membuka mata Bapak Ibu ya. Kedip-kedip gitu ya. Kemudian memijat kelopak mata secara lembut seperti ini Bapak Ibu. Bisa dengan gerakan memutar gitu ya. Ya, dipijat-pijat ya nanti ketika lelah ya saat pembelajaran. Nah, kemudian gerakan melingkar serta menggunakan gerakan badan untuk melakukan peregangan secara mandiri ya. Boleh tarik ke depan, ke atas ya, ke kanan, ke kiri, ke belakang ya. Secara mandiri sembari mendengarkan materi. Ya, sehingga pembelajaran dengan cara ini insya Allah tidak terjadi kecelakaan ya atau keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu selama pembelajaran bisa lebih terjaga. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini bagian tidak puasa ya karena hari ini hari Senin. Agar tidak dehidrasi, Sobat Aksi menyiapkan air minum selama proses penyuluhan. Boleh minum ya, tadi sudah dicontohkan beberapa peserta sudah minum, dan minumnya boleh standby ya di dekat Bapak Ibu sehingga ketika nanti proses pembelajaran, ketika haus bisa langsung mengambil tanpa harus berdiri terlebih dahulu gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian gambaran singkat ya, lumayan 10 menit memakan waktu untuk menjelaskan safety briefing agar Bapak Ibu selama mengikuti proses penyuluhan anti korupsi ini berjalan dengan lancar. Oke, baik.